sekolah, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, saya buka diseminasi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pojok 1 Ibu Sri Lestari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pojok 1, yang saya hormati rekan CDP Angkatan 8 saya Ibu Kristina Dwi Astuti yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena limpahan kasih sayangnya kita bisa hadir di sini mengikuti acara diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, diseminasi ini adalah salah satu tugas kami di aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini nanti ada 6 topik. 3 topik akan dipaparkan oleh teman saya, Ibu Nana, dan 3 topik akan saya paparkan. Agar acara ini lebih bermakna, mari kita buka dengan ucapan basmalah. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pojok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pojok 1, dan yang saya hormati juga saya banggakan Ibu-Ibu CDP Angkatan yang ke-8 yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah di sini hanya ingin menyampaikan saja, Bapak Ibu, mari kita semua, mari kita dukung kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Mungkin panjenengan juga bertanya-tanya, apa toh diseminasi budaya positif itu yang saya tahu sepertinya pembiasaan yang baik, yang kalau kurang baik tetap diulangi sampai menemukan titik terang yang baik, biar anak-anak nanti mempunyai karakter yang baik. Untuk itu, mari Bapak Ibu, kita nanti perhatikan dari pemaparan Ibu-Ibu CGP Angkatan 8 ini yang akan memaparkan dengan lebih detail dan jelas. Untuk itu semuanya saya serahkan pada Ibu-Ibu CGP kita Angkatan 8 ini. Semoga nanti ke depan lancar, sukses, dan lebih baik. Oke, akhirnya dari saya ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sukses. Matur suwun Bu Tari atas dukungan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kami di sini bukan lebih baik dari panjenengan. Kami hanya ingin sharing
yang sudah kami pelajari pada program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, kita akan menyaksikan pemaparan dari Ibu Kristina Dwi Astuti. Kepada beliau, Bu Kristina dipersilakan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan aksi nyata sesuai dengan tugas kami di JKP, yaitu diseminasi budaya positif. Adapun nanti konsep dari modul budaya positif yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, dan 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kedua, dan ketiga nanti saya yang akan menyampaikan, sedangkan yang kebutuhan dasar 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan teman saya Ibu Iki Lestari. Sebelum saya melakukan diseminasi ini, saya mau menayangkan suatu film yang nanti bisa kita ambil hikmahnya dari film ini. Rasanya masih kayak mimpi. Bisa sekolah di sekolah sebagus dan sebesar ini. Ya benar Amin. Tanggal 10 November itu adalah hari pahlawan. Maaf Bu, saya telat. Rumah saya jauh. Masuk Amin. Amin, mulai besok, kalau sepatu kamu masih bikin lantai ini kotor, kamu nggak usah masuk kelas ya. Jadi, saya mau belajar di kelas Bu.
masuk sekolah, pasti Bu Guru akan marah lagi. Guru macam apa aku ini? Aku sudah mematahkan semangat belajar muridku. Bagaimana kalau gara-gara perkataanku, Amin jadi berhenti sekolah? Sepertinya hari ini Amin tidak masuk sekolah lagi. Amin, maafkan kata-kata ibu yang tidak bijaksana ya. Makasih ya Bu, hadiahnya bagus banget. Sekarang Amin punya sepatu baru. Ini sepatunya teman-teman buat kamu. Ya kamu gak bolos lagi. Kita sudah menyaksikan cuplikan cerita di mana bisa kita jadikan sebagai pelajaran buat kita sebagai seorang pendidik untuk memperlakukan siswa kita itu seperti apa. Ya, jadi kita harus bijaksana, jangan sampai sedikit langkah yang kita ambil yang sebenarnya mungkin menurut kita itu hal biasa akhirnya akan mematahkan semangat murid-murid kita. Nah, di sini untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti yang ada di film tadi, saya bersama Dewi akan memaparkan sebuah konsep yang harus dan memang harus seorang guru ketahui. Ya, di sini ada budaya positif. Pada pembelajaran 2.1 ini kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita lihat di sini disiplin positif, disiplin. Mungkin kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terpikir dalam benak panjenengan semua?
Mungkin Bu Rani bisa membantu saya. Ketika panjenengan mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di dalam benak panjenengan? Waktunya banyak. Menurut saya disiplin itu yang terlintas biasanya peraturan yang harus ditaati. Mungkin Bu Alfi, disiplin apa yang terlintas di dalam benak panjenengan ketika mendengarkan kata disiplin? Disiplin menurut saya benar seperti yang tadi melaksanakan peraturan yang ada, dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya di sekolah ada aturan, kita jadi sebagai guru harus memberi contoh juga kepada murid untuk melakukan hal tersebut, tapi dengan memberi contoh, bukan dengan memberi hukuman kepada murid. Terima kasih. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai arti kata disiplin yang sesungguhnya. Mungkin ketika kita mendengar kata disiplin itu yang terlintas adalah ada hukuman, ada peraturan, seperti itu mungkin ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam seperti apa sebenarnya disiplin positif itu. Sebelum ke disiplin positif, kita harus mengadakan perubahan paradigma dulu. Di sini ada kegiatan, cobalah buka. Sekarang panjenengan bersama teman satu bangkunya yang ada ya. Di sini ada sebuah kasus, misalnya Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Coba salah satu dari panjenengan bisa mengepalkan tangannya. Salah satu. Terus kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan panjenengan. Anda perlu menjaganya. Benda tersebut kuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas teman sebelah panjenengan yaitu untuk membujuk ataupun menghardik, bisa mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan bisa menawari uang supaya panjenengan mau membuka kepalan tangan panjenengan. Sudah bisa dibayangkan dan dilaksanakan. Terus pertanyaannya, apakah Anda akan membuka kepalan tangan tersebut? Apakah Anda tetap menutup kepalan tangan Anda tersebut? Dan dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan panjenengan? Monggo semisal seandainya panjenengan yang mengepalkan tangan dan Butari sudah membujuk panjenengan untuk membuka, apa yang panjenengan lakukan? Terima kasih atas pemberian waktunya pada saya. Meskipun tadi saya juga mempraktekkan, tapi hanya mengepalkan tangan secara kuat. Kemudian andai kata saya berpendapat, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya. Karena apa yang saya pegang itu sangat penting bagi saya. Jadi itu apa ya? Iya. Pokoknya karena apa yang saya pegang menurut saya ya, saya pegang kuat-kuat itu sebagai pedoman saya, sebagai kekuatan saya atau harta yang saya miliki, tidak akan saya lepas.
Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, tadi busuk ketika Bu Tari, walaupun dengan hardikan, dengan kebujukan ataupun dengan rayuan seperti apapun, tetap beliaunya bersikeras untuk tidak membuka kepalan tangan beliau. Nah, di sini mungkin jawaban dari pertanyaan 1 dan 2 itu bervariasi. Ada yang bersedia untuk membukanya, tetapi ada yang akan tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya adalah tentu diri kita sendiri. Yang memiliki kontrol atas kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka ataupun kita akan tetap bersikeras untuk menutup kepalan tangan kita karena memang kita merasa hal itu sangat penting dan berarti bagi hidup kita. Dan itu pun juga sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Di sini saya akan meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi, diri kitalah yang memiliki kontrol terhadap apa yang kita lakukan. Kita mau A, mau B, tetap hanya diri kita saja yang bisa memutuskan, bukan orang lain. Tetapi orang lain berhak untuk mempengaruhi kita. Tetapi kontrol tetap ada pada diri kita. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini yang harus kita luruskan yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid kita berbuat sesuatu. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya adalah tentu diri kita sendiri. Yang memiliki kontrol atas kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka ataupun kita akan tetap bersikeras untuk menutup kepalan tangan kita karena memang kita merasa hal itu sangat penting dan berarti bagi hidup kita. Dan itu pun juga sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Di sini saya akan meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi, diri kitalah yang memiliki kontrol terhadap apa yang kita lakukan. Kita mau A, mau B, tetap hanya diri kita saja yang bisa memutuskan, bukan orang lain. Tetapi orang lain berhak untuk mempengaruhi kita. Tetapi kontrol tetap ada pada diri kita. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini yang harus kita luruskan yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid kita berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin selama ini saya itu sering memaksa murid saya. Mungkin tentang gaya belajarnya atau mungkin tentang tingkah lakunya. Di sini saya kebanyakan selalu mengontrol murid saya. Kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini, A, B, C, seperti itu. Mungkin sebagai seorang murid, mereka akan serta-merta melakukan apa yang kita lakukan. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Misalnya kita kembalikan ke masalah mereka. Jangan sampai kita itu membuat mereka merasa bersalah. Nah, apa yang kamu lakukan hari ini? Dia pasti akan tahu, oh iya Bu, saya melakukan kesalahan, saya seperti ini. Jangan seperti itu. Ya nanti bagaimana caranya? Nanti akan kita kabarkan pada selanjutnya ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya.
Jadi walaupun itu penguatan positif, kita tetap menjadi kontrol bagi murid kita. Jadi murid tidak berhak untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu yang harus kita luruskan. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita tidak boleh memaksakan hak-hak kita terhadap murid-murid kita. Walaupun banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Tetapi kita tidak boleh mengesampingkan bahwa kontrol terhadap diri mereka tetap ada diri mereka sendiri, bukan kita yang menjadi kontrol bagi mereka. Di sini perlu adanya sebuah perubahan paradigma dari stimulus respon, dari teori kontrol menjadi teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap seseorang itu? Menurut teori stimulus respon, yang mungkin selama ini saya pegang ya, itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita sering memaksakan murid kita supaya menuruti apa yang kita inginkan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita gagal biasanya kita kasih aturan, guys, nanti kalau kamu nggak bisa kamu tak hukum, kalau kamu nggak kerjakan PR nanti saya hukum. Nah, itu sebuah pemaksaan ya pada saat bujukan kita gagal. Terus model berpikir menang dan kalah. Kita harus bisa merubah paradigma stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Yaitu di sini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan, walaupun perilaku itu tadi salah. Misalnya dari cerita yang tadi saya putarkan itu, dia tahu salah. Kalau kita lihat dia tahu salah, sepatunya berlumpur seperti itu. Tapi dia ada alasannya kenapa seperti itu. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang tepat ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Tidak ada yang dikalahkan di sini. Jadi kita berkolaborasi. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ini berfungsi untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Apa itu disiplin positif? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan. Sedangkan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalaupun perlu tidak digunakan sama sekali. Nanti untuk tingkatan-tingkatannya seperti apa akan kita paparkan. Menurut filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ini sungguh luar biasa pemikiran beliaunya itu sampai saat ini masih relevan di zaman kita yang sekarang ini walaupun beliaunya hidup sebelum kemerdekaan. Ya, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu lahir dari diri kita sendiri, dari murid-murid kita, bukan karena dipaksakan, karena ada aturan-aturan atau karena ada hukuman-hukumannya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Kita atau motivasi eksternal namanya ya, karena berasal dari luar, misalnya dengan memberikan hukuman ataupun memberikan sebuah konsekuensi. Jika kamu tidak mengerjakan PR, tulis sampai 10 kali. Kalau kamu bersalah, kamu lari mengelilingi lapangan. Nah, seperti itu ada motivasi eksternal. Tapi di sini untuk budaya positif, disiplin positif, kita akan menemukan motivasi internal, yaitu lahir dari kesadaran siswa sendiri. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif, yaitu disiplin yang dilahirkan dari motivasi internal. Sedangkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia untuk kurikulum merdeka ini, yaitu kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Ya, di situ ada beriman dan bertakwa, terus kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang akan kita tanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam murid-murid kita di dalam kurikulum merdeka ini. Untuk pembelajaran yang kedua di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ini untuk yang restitusi itu masih sangat asing bagi panjenengan sedoyo. Tapi di sini nanti kita harus menerapkan ini di dalam sekolahan kita. Jadi kita akan menghapus sedikit, bukan menghapus ya. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita harus melakukan restitusi dulu. Jika anaknya bandel, konsekuensi. Jika bandel dan tidak bisa ditangani, baru. Kalaupun terpaksa harus menerapkan sebuah hukuman. Teori motivasi perilaku manusia di sini ya. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak melakukan sesuatu yang ada di benak dia adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi anak takut karena hukuman atau tidak nyaman. Di sini ada motivasi eksternal. Terus ada lagi motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari seseorang. Jadi ketika anak melakukan sesuatu atau orang melakukan sesuatu, yang terlintas itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal. Sedangkan yang terakhir ini yang akan kita harapkan yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah tujuan dari disiplin positif yang akan kita terapkan yaitu motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Salah satu upaya untuk melakukan disiplin positif yaitu adanya keyakinan kelas. Mungkin kita sudah pernah mendengar ya keyakinan kelas. Tapi mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Seperti di kelas saya di sini tidak ada namanya peraturan, yang sudah saya ganti keyakinan kelas 5. Kenapa harus keyakinan? Di sini kita berharap kita bedakan dulu antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas adalah aturan-aturan yang dibuat sepihak oleh sekolahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap siswa di sekolah itu. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama dengan guru dan siswa secara timbal balik 2 arah yang mampu menumbuhkan disiplin positif, yaitu disiplin yang tumbuh dari diri anak-anak didik kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas di sini tidak usah terlalu banyak supaya anak juga mudah mengingatnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata jangan. Tidak boleh ramai ketika pelajaran berlangsung. Itu bukan keyakinan kelas, tapi itu adalah peraturan ya. Di dalam keyakinan kelas tidak ada kalimat negatifnya, semua kalimat positif. Jadi kata jangan, tidak boleh, dilarang itu tidak digunakan di dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam
keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nanti setelah ini yang sudah melaksanakan kumer ataupun yang belum bisa membentuk sebuah keyakinan kelas di mana kita akan menyetujui keyakinan itu bersama dengan murid-murid kita. Nah, di sini sekarang ada dua kesepakatan kelas. Menurut panjenengan, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri? Jadi kalimatnya universal, umum, tidak terperinci. Yang mana mungkin Bu Dwi? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, yang merupakan keyakinan yang A, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan aktif dalam pembelajaran. Kalau di kelas saya, di kelas 1, keyakinan kelasnya hanya 2, bagaimana? Kalau datang panjenengan ada 7, saya sepakati kemarin dengan anak saya hanya 2, yaitu saling menghormati dan saling bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Kalau di tempat Bu Dwi ada 2 keyakinan kelas yang sudah disepakati anak-anak. Jadi kemarin itu saya pertama mengadakan anak-anak menuliskan apa yang dia inginkan, skala kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka membuat peraturan kelas dulu. Peraturan kelas pasti ada kata-kata negatifnya di situ. Dilarang makan di dalam kelas, dilarang berkeliling kelas, dilarang ini, dilarang ini. Nah, akhirnya jadi semua pendapat anak-anak saya kumpulkan, kemudian saya rangkum, kemudian saya buat kalimat positif. Dan hasilnya di situ ada 7 keyakinan kelas 5. Yang pertama yaitu mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Di sini intinya anak-anak sebelum pelajaran harus berdoa dulu, kemarin seperti itu. Terus rasa aman adalah hak setiap orang. Tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Di sini banyak sekali kemarin ya. Tiket tepat waktu, harus tiket, harus membuang sampah di tempatnya. Akhirnya saya kumpulkan menjadi menjaga kebersihan diri, kelas dan sekolah, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Anak-anak pengen kelasnya itu tampak hijau kemarin. Terus saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar teman, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Itu yang diinginkan anak-anak kemarin. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali waktu dan tempatnya pada Bu Dwi. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa Bu Nana bilang keyakinan kelas? Bu Nana kalau keyakinan kelas seperti yang Bu Nana utarakan tadi, apabila kamu yakin melakukan itu untuk kebaikan, itu akan tertanam terus pada diri kalian. Jadi kalian melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, ya, karena kalian yakin apa yang kamu lakukan akan berdampak positif. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman, tapi kesadaran kalian. Makanya bagaimana nanti di sini Bu Nana akan membentuk menjadi 4 kelompok 4. Ya, kelompok 4 ini bisa gabung ke sini sama ke tempatnya Dava. Apa ini aja? Ini aja. Dwi, kamu ke tempat Dava. Yuk, Nesa sama Vesa ke sini. Dibawa aja, nggak apa-apa ya. Terus nanti Bu Nana akan membagikan ini. Ini adalah sticky note.
Bicara kasar. Ayo, dari kelompok 2 belum. Kelompok 5 bisa ditambahkan. Kelompok 6. Kelompok berapa jatuh? Kelompok 3. Dian aja, ditukar aja.